Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menjalankan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan menerima firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu yang tetap Engkau berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Engkau telah menjaga dan melindungi kami, bahkan memberikan kami istirahat yang nyenyak, dan mempercayakan kami kehidupan untuk kami nikmati dan jalani pada hari ini. Sebelum kami melangkah Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu supaya kami bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan itu menjadi suluh bagi setiap langkah kami. Tuhan, kami mau menerima firman Tuhan pada pagi hari ini, berfirmanlah kepada kami dan biarlah Roh Kudus memberikan hati dan pikiran yang penuh dengan damai sejahtera agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami memohon dan bersyukur padamu. Amin. Jemaat terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 21 Januari tahun 2022, terambil dari Mazmur pasal 81 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Mazmur pasal 81 ayat 12 sampai 13 demikian bunyinya. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, pernahkah saudara merasa menyesal setelah mengalami sesuatu yang buruk karena saudara tidak mau mendengarkan nasihat dari orang tua saudara? Kita mungkin pernah mengalami akan hal itu. Oleh karena ketidaktaatan kita ataupun ketidakpatuhan kita terhadap nasihat orang tua, kita mengalami sesuatu yang pahit dalam kehidupan kita. Dan mungkin itu tidak akan terjadi bila kita menjadi patuh terhadap nasihat orang tua kita. Saudara terkasih, Tuhan selalu mengingatkan anak-anaknya jika melenceng keluar dari jalur yang dikehendakinya. Tapi sayangnya seringkali kita menjadi pribadi yang keras kepala dan menganggap Tuhan terlalu mengekang akan kehidupan kita. Ketika masalah muncul, kita pun tersadar dan kita pun menyesal. Sayangnya penyesalan itu sudah terlambat. Sebagai contoh teguran Tuhan kepada bangsa Israel yang terkenal dengan tegar tengkuk dan juga ketidaktaatan dalam setiap peristiwa kehidupan mereka. Salah satunya yang tercatat di dalam Mazmur pasal 81 ini. Bangsa Israel tampaknya lupa dan menganggap remeh pengalaman mereka sendiri bahwa adalah Tuhan sendiri yang menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan untuk masuk dalam tanah perjanjian. Bukannya patuh, tapi mereka malah tidak taat dan menolak akan perintah Tuhan. Mereka menganggap Tuhan sebagai pribadi yang egois dan penuntut. Ketidaktaatan bangsa itu kemudian membuat Tuhan membiarkan mereka dengan pilihan mereka sendiri. Dalam ayat 13, sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Kita tahu bahwa sejarah mencatat keputusan Israel itu kemudian membuat mereka menjadi terpuruk. Mereka dijajah oleh musuh dan mereka mengalami apa yang menjadi kebalikan dari pernyataan Tuhan, di mana Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepada mereka bila mana mereka taat atau patuh kepada Tuhan. Dalam ayat 14-17 dikatakan, seandainya saja mereka mau mendengar, lihatlah apa yang disediakan Tuhan itu. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Sekiranya seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para melawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya.
dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Dari satu kisah ini saja kita bisa melihat betapa ketidaktaatan akan membawa dampak buruk bagi kita. Kita kerap menganggap bahwa sifat keras kepala dan selalu melawan ketika dilarang oleh Tuhan, juga mudah tersinggung ketika diingatkan, itu adalah hal yang wajar untuk kita lakukan. Tapi Tuhan sesungguhnya tidak menginginkan kita menjadi pribadi demikian. Menjadi pribadi yang keras kepala dan tidak taat pada Tuhan. Sebaliknya Tuhan ingin kita memiliki hati yang lembut dan siap untuk dibentuk. Memiliki hati yang penuh taat kepada Tuhan. Tuhan menginginkan ketaatan kita lebih dari apapun. Saudara terkasih, aturan dan peringatan dari Tuhan memang terlihat seperti membatasi pergerakan kita dan terlihat seolah seperti mengekang kita. Tapi itu semua bertujuan baik agar kita bisa terhindar dari masalah dan penderitaan yang dapat berujung pada kebinasaan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Jika Tuhan masih mau mengingatkan kita meski terkadang peringatannya itu keras, maka bersyukurlah untuk itu. Karena kita sendiri juga yang rugi jika Tuhan akhirnya membiarkan kita terjatuh dalam begitu banyak masalah karena ketidaktaatan kita sendiri. Dengarkanlah dan turutilah segera ketika Tuhan mengingatkan kita dengan firman-Nya. Atau apakah peringatan Tuhan itu langsung dari Tuhan sendiri lewat hati nurani kita, atau lewat orang tua, saudara maupun sahabat yang peduli pada kita. Entah juga melalui khotbah, lagu rohani atau lainnya. Bersyukurlah dan berterima kasihlah akan hal itu. Jangan keraskan hati dan jangan langsung menuduh ataupun bersungut-sungut, terlebih melawan. Sebab larangan atau peringatan yang baik yang kita terima dari Tuhan sesungguhnya bisa mencegah kita dari bencana yang akan kita sesali sendiri kelak. Dan itu sudah pasti berasal dari si iblis yang menginginkan kita untuk binasa. Jangan mau kita dipengaruhi oleh si iblis, tapi tetaplah kita taat pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami menjadi pribadi yang taat pada kehendak atau firman-Mu Tuhan, supaya kami jangan menjadi pribadi yang jauh dari Tuhan. Tuhan, Kau tidak menginginkan kami untuk kami menyesali setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami ini. Tapi biarlah kami dalam menjalani hari demi hari, kami menaruh iman kami kepadamu dan juga kami menjadi pribadi yang taat, agar kami tahu bahwasanya orang-orang yang taat kepadamu adalah orang-orang yang berbahagia. Iblis ingin sekali kami menjadi pribadi yang suka melawan Tuhan, ingin menjadi pribadi yang tidak taat pada Tuhan. Iblis ingin kami hidup dalam kebinasaan, selalu melakukan yang jahat, berpikir yang jahat dan berkata yang jahat. Dan Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan tidak mau kami menjadi tegar tengkuk, menjadi bebal, menjadi keras hati. Tuhan tidak mau menghukum kami oleh karena ketidakpatuhan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami, tuntunlah dan bimbinglah selalu kehidupan kami ini. Dan berikanlah kepada kami hati yang lembut dan yang siap dibentuk oleh-Mu. Bukan hati yang keras, hati yang suka melawan perintah Tuhan. Tuhan, kami juga mohon kepadamu, biarlah Engkau sendiri yang mengajari kami untuk kami bisa berkata dengan baik, berperilaku dengan baik, berpikir dengan baik, dan memiliki hati yang penuh dengan damai. Agar kemanapun kami berada, kami jadi berkat dan terang bagi sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ke dalam tangan-Mu, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kita dan memberikan kepada kita hati yang lembut dan juga taat kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati. Salam sehat.